Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita bakal bahas soal TWK nih. Nah, soal ini bakal keluar di soal-soal SKD, karena ini merupakan soal-soal SKD tahun 2024. Yuk kita bahas dulu. Nah, untuk soal nomor 1, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi. Nah, di sini dikatakan Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga normatif itu tidak, universal juga bukan, idealis juga bukan. Nah, lalu lanjut yang tinggal hanya idealitas dan realitas. Nah, di sini dikatakan bahwa Pancasila mencerminkan realitas hidup. Nah, dari situ kita tahu bahwa dimensi dari masyarakat Indonesia adalah realitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, selanjutnya, dalam era modern saat ini, apa hambatan utama yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti pada zaman Sumpah Pemuda dahulu? Nah, ini adalah SKD TWK tahun 2024. Nah, ini yang terbaru ya. Nah, jadi kita baca dulu opsinya. Yang A ada teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis dan kurang peduli pada isu-isu nasional. Terus yang B, perpecahan sentris antar daerah yang menyebabkan sulitnya membangun rasa persatuan dan kesatuan. Terus yang C, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. Selanjutnya, dominasi konten hiburan di media sosial yang mengalihkan perhatian dari isu-isu kebangsaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kurangnya pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di kurikulum sekolah. Nah, dari sini dikatakan hambatan utama. Nah, karena hambatan utama, jadi kita harus pilih yang paling spesifik bagi generasi muda. Nah, untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan nasionalisme. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Pertama yang A. Teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis dan kurang peduli pada isu-isu nasional. Nah, di sini dikatakan teknologi yang berkembang pesat. Oke, yang kita ketahui, teknologi yang berkembang ini tidak selalu memberikan dampak negatif, namun juga akan memberikan dampak positif bagi dalam mewujudkan nasionalisme. Oleh karena itu, yang A tidak benar. Oke. Selanjutnya kita masuk yang B. Perpecahan sentris antar daerah yang menyebabkan sulitnya membangun rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada sentris antar daerah. Sentris antar daerah ini juga merupakan penyebab ya, penyebab terjadinya perpecahan nasionalisme. Nah, perpecahan persatuan dan kesatuan. Nah, ini bisa jadi tapi kita simpan dulu. Lalu yang C, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. Nah, ini juga paling berdampak besar terhadap nasionalisme. Oke, ini kita simpan juga. Lalu yang didominasi konten hiburan di media sosial yang mengalihkan perhatian dari isu-isu kebangsaan. Seperti yang saya katakan tadi, media sosial tidak selalu memberikan dampak
negatif, namun juga memberikan dampak positif. Oke, jadi yang D kita skip, lalu lanjut yang E, kurangnya pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di kurikulum sekolah. Nah, yang E ini benar, namun tidak lebih spesifik daripada pengaruh budaya asing. Oke, jadi yang E karena udah ada yang C, jadi yang E salah. Oke, kita bahas yang B atau yang C. Oke, di sini perpecahan sentris antar daerah itu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Sementara di soal dikatakan bahwa mewujudkan nasionalisme, rasa cinta kebangsaan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C. Karena pengaruh budaya asing merupakan pengaruh yang paling besar dalam mewujudkan nasionalisme. Oke, kita lanjut ya yang nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Oke, di sini ada A, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya. Ini merupakan peran penting, ya, memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, berarti yang tadi nasionalisme, sementara yang ini adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Oke. Yang A, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya. Ini benar. Lalu yang B, mendorong pedoman dalam pembuatan undang-undang yang adil. Ini tidak masuk dalam rasa persatuan dan kesatuan ya. Jadi yang B adalah salah. Terus yang C, membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu. Ini adalah jawaban benar. Lalu lanjut yang D, menyediakan kerangka moral untuk perilaku warga negara. Kerangka moral. Nah, ini lebih ke sosial ya, sesama warga. Jadi yang D tidak. Lalu yang E, mengarahkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ini berdampak kepada kemajuan negara. Jadi yang E juga bukan. Nah, antara A dan C ini yang lebih tepat adalah yang C. Karena membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu sesuai dengan teks bacaan soal yang dia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya merupakan contohnya. Oke, ini sebagai peran Pancasila. Yang A hanya sebagai contohnya. Oke. Oke, udah paham? Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 selanjutnya. Kita baca dulu soalnya. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut? Nah, ini membantu berarti kebalikannya. Oke, yang pertama, yang A, menurunnya semangat gotong royong dalam masyarakat. Yang B, korban longsor akan kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Lalu yang C, menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Yang D, meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. Lalu yang E, menurunnya rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau kita lihat ke 5 jawaban ini, semuanya benar, ya kan? Gak ada yang salah. Nah, jadi kita harus bisa membandingkan mana yang paling cocok, yang paling memungkinkan, yang paling sesuai dengan soal.
Nah, jadi di sini dari kelima soal ini yang paling sesuai adalah yang C. Nah, menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Nah, ketika kita tidak menolong, ketika kita tidak adanya rasa saling tolong menolong terhadap korban bencana, terhadap eh, para masyarakat yang membutuhkan pertolongan, akan meningkatkan apa? Akan menyebabkan menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat, ya kan? Karena ketika kita tidak membiasakan diri untuk menolong, akan timbulnya rasa tegang rasa, ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Kita lanjut bahas soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5. Bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR dalam mekanisme pemberian amnesti dan abolisi? Oke, ini juga soal SKD TWK tahun 2024. Jadi ini soal FR terbaru ya. Jadi di sini ada A. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR. Terus yang B. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang C. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Mahkamah Agung. Lalu yang D. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Komisi Yudisial. Oke, yang E, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, ini merupakan soal hafalan ya. Soal hafalan di mana kita harus tahu pemberian amnesti dan abolisi itu apa. Nah, pemberian amnesti dan abolisi ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 14 pasal 14 diatur dalam undang-undang pasal 14 ayat ada yang tahu ayat 2. Oke. Pasal 14 ayat 2 yang mengatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi sesuai dengan pertimbangan DPR yang akan memungkinkan tidaknya kepentingan suatu pihak yang tidak adanya kesepakatan bersama. Makanya dibutuhkannya pertimbangan DPR. Sementara yang C ini Mahkamah Agung jelas bukan karena di undang-undang jelas dikatakan DPR. Di sini juga yang D Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Komisi Yudisial juga bukan. Lalu di sini HAM juga tidak ada hubungannya dalam pemberian amnesti dan abolisi. Di sini apa perbedaan A dan B? Nah, yang di A hanya persetujuan, tidak pertimbangan karena dia membutuhkan pertimbangan sesuai dengan pasal undang-undang pertimbangan serta persetujuan secara formal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, ini dulu pembahasan soal kita hari ini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kak Gibi, saya pamit undur diri.